Pertarungan Changbing adalah kampanye militer terbesar yang terjadi di era Chan Kuo Shi Tai yang berlangsung dari tahun 262 sebelum Masehi sampai 260 sebelum Masehi. Itu pertarungan antara dua negara yang sama-sama kuat, yaitu negara Qin dan negara Zhou. Dan menurut rekor sejarah, pertempuran Changbing ini itu kampanye militer yang paling berdarah dalam sejarah. Di video ini tak ceritakan latar belakang dari peristiwa tersebut dan kronologis peristiwa tersebut itu kayak gimana. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via PayPal dari Hani F Arina. Semangat. Terima kasih buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa membantu via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis requestnya berupa request video, support kayak Hani ini tadi, ataupun pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau misalkan teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, gambarnya 3 bersaudara ini ya, ditunggu rilisnya tanggal 1. Okay, let's start! Pada tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, di Tiongkok ada era tersebut dinamakan Chan Kuo Shi Tai atau era Warring States Period. Ini adalah saat Tiongkok itu belum bersatu. Tiongkok terpecah menjadi 7 negara bagian. Ini map Tiongkok pada zaman Chan Kuo Shi Tai. Tiongkok terpecah menjadi 7 negara bagian, yaitu negara Qin, negara Han, negara Zhou, negara Yan, negara Wei, negara Chu, dan negara Qi. Di negara Qin, rajanya yaitu Raja Yingzheng. Nantinya Raja Yingzheng itu berhasil mempersatukan semua negara tersebut dan menjadi kaisar pertama Tiongkok, yaitu Qin Shi Huang. Intan pernah bahas tentang Qin Shi Huang ini, yang mempersatukan Tiongkok ini. Buat teman-teman yang pengen tahu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang apa sih yang melatar belakangi pertempuran Changbing ini? Raja Yingzheng dari negara Qin, dia kepingin dong menguasai seluruh Tiongkok. Untuk menguasai seluruh Tiongkok ya dia kepingin satu persatu negara itu dia taklukkan. Target pertama dia adalah negara Han. Ini kalau teman-teman lihat di peta, luas negara Han dan luas negara Qin itu beda jauh, kelihatan banget. Negara Han dari 7 negara di Chan Kuo Shi Tai itu negara yang paling lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apesnya negara Han ini nempel sama negara Qin. Jadi dia adalah target pertama yang diserang oleh negara Qin. Pada tahun 265 sebelum Masehi, penyerangan pertama negara Qin terhadap negara Han. Ya, kita bisa membayangkan hasilnya. Dari segi kekuatan aja sudah kalah jauh ya. Pasti dong negara Han itu mustahil banget bisa menang dari negara Qin. Ada satu daerah di negara Han yang daerah itu strategis banget, yaitu Shangtang. Melihat Shangtang dalam bahaya, komandan pemerintahan Shangtan, yaitu Feng Ting, itu menawarkan Shangtan kepada negara Zhou. Negara Zhou yang mau dong dikasih Shangtan, lawang memang itu suatu daerah yang menghasilkan, strategis banget. Feng Ting itu mikir, ya udahlah nggak apa-apa tak kasihkan negara Zhou, nggak apa-apa, daripada tak kasihkan negara Qin ya mending tak kasihkan negara Zhou. Raja Xiaozheng yang merupakan raja dari negara Zhou, begitu ngedapetin Shangtang, dia langsung mengirimkan komandan andalannya yaitu Yan Po untuk memimpin pasukan dan mengamankan Shangtan dari pasukan Qin. Nah, itu tadi latar belakangnya. Sekarang Intan masuk ke kronologis pertempurannya itu kayak gimana. Negara Qin nggak terima dong kalau Shangtan itu dikuasai oleh negara Zhou. Negara Qin juga kepengen menguasai Shangtan tersebut. Pertempuran Changbing ini dimulai pada tahun 262 sebelum Masehi.
Tentara Qin dipimpin oleh Wang He. Dia menyerbu Shangtang. Lian Po, dia membuat 3 garis pertahanan yang berporos di selatan Jiangping. Pada saat pertama kali tentara Qin ketemu dengan tentara Zhou, itu tentara Zhou kalah guys. Bahkan komandan dari tentara Zhou itu tewas di Kaoping. Setelah menilai kekuatan musuh nih, Lian Po itu langsung mikir, wah tentara Qin ini terlalu kuat, nggak bisa ini kalau ngelawan tentara Qin secara head to head, itu nggak bisa. Maka Lian Po itu mengatur strategi sambil mempertahankan garis pertahanan yang kedua. Yang pertama kan sudah rusak, sudah hancur. Sekarang gimana caranya garis pertahanan kedua itu nggak boleh lepas lagi. Garis pertahanan kedua itu berada di sepanjang Sungai Tan. Selama itu di tepi timur Sungai Tan itu dibangun benteng-benteng, dibangun dengan jebakan-jebakan. Apalagi tempatnya pada saat itu di pegunungan. Pegunungannya bukan pegunungan yang subur gitu, pegunungan yang tandus, terjal, dan berliku-liku. Jadi Lian Po ini kepengin menghabiskan tenaga tentara Qin sebelum berperang secara head to head. Itu rencananya Lian Po. Rencananya berhasil guys. Rencana Lian Po ini berhasil memukul mundur tentara Qin. Keberhasilan rencananya Lian Po ini ngebikin kubunya Qin itu bete banget, jengkel banget. Mereka mikir, ya apa caranya supaya menggulingkan tentara dari negara Zhou tersebut, sampai mereka itu berpikiran licik. Mereka ngirim mata-mata itu disuruh nyebarkan desas-desus. Lian Po itu ternyata orangnya pengecut, orangnya itu takut berperang, makanya nggak berani perang dia. Desas-desus tersebut sampai kedengeran di telinganya Raja Xiaozheng, raja dari negara Zhou. Raja Xiaozheng termakan sama desas-desus tersebut. Batin Raja Xiaozheng, oh ternyata Lian Po ini pengecut, makanya perang kok nggak kelar-kelar. Nggak tahu apa Lian Po itu kalau perang nggak selesai-selesai itu membebani negara Zhou secara logistik. Maka itu Raja Xiaozheng mengambil keputusan, dia menarik Lian Po, menurunkan jabatan Lian Po, dan mengangkat Cao Cao untuk menggantikan Lian Po. Di mana Cao Cao ini masih muda banget, dia itu putra mendiang Jenderal Cao Shi. Nah, ini jenderal belum mateng loh, tapi Cao Cao ini dia itu digambarkan orang yang percaya diri, mulutnya itu besar, dia terlalu pede, kepedean, dikasih gelar seperti itu. Menteri-menteri dari Raja Xiaozheng itu berusaha untuk ngerayu si raja tersebut. Tuan, yo kok digantinya kok sama Cao Guo toh Tuan, Cao Guo itu masih muda, belum pengalaman. Ya biarin toh Lian Po itu di sana dulu, nggak bisa ini, Cao Guo ini nggak bisa. Bahkan istrinya Cao Guo pun itu juga menentang keputusan dari raja tersebut. Tapi namanya raja, keputusannya mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Cuman Raja Xiaozheng ini bilang, ya wes lah, karena memang Cao Guo ini masih muda, belum berpengalaman. Nanti kalau misalkan kalah, ya udah nggak apa-apa, aku bakal maklum, aku nggak akan ngehukum mati Cao Guo. Itu janji Raja Xiaozheng. Setelah tahu bahwa Raja Xiaozheng itu termakan oleh desas-desus tersebut, wah Raja Yincheng, raja dari negeri Qin itu ya, dia happy banget, dia seneng banget. Raja Yincheng juga mengganti panglimanya. Wang He diturunkan, diganti sama Pai Ji. Yang mana Pai Ji adalah jenderal kawakan, jenderal nomor 1 di dinasti Qin, jenderal andalannya Raja Yincheng. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, yang Raja Zhou diganti sama jenderal amatiran, yang di negara Qin malah diganti sama jenderal yang lebih kawakan. Penggantian Pai Ji ini dirahasiakan, dia kepengen ngebikin kejutan untuk tentara Zhou. Pokoknya Raja Yincheng tuh bilang, yang ngebocorin rahasia ini bakal dihukum mati. Teman-teman bisa tahu sendiri wataknya Raja Yincheng itu kayak gimana. Pada bulan ke-7
Di tahun 260 sebelum Masehi, Cao Guo tiba di Jiangping. Dia mengambil alih komando pasukan Cao. Setelah jadi pemimpin tertinggi dari tentara Cao, langsung Cao Guo itu bilang, aku nggak mau pakai strateginya Lian Po. Strateginya Lian Po sudah tinggal kenangan. Saya yang berkuasa di sini, sekarang pakai strategiku. Cao Guo memutuskan cepat-cepat membawa pasukan utamanya ke utara menyerang tentara Qin secara head to head. Itu peperangan yang dihindari sama Lian Po, digasak sama Cao Guo. Pai Chi, Jenderal Kawakan kan dia tahu dong kalau Cao Guo itu menghampiri dia. Segera Pai Chi itu menyiapkan jebakan-jebakan. Cao Guo yang Cao Guo yang masih muda, nggak pengalaman, nggak tahu kalau dia dijebak. Sehingga Cao Guo dan pasukannya itu kepepet dan terkepung di bukit selama 46 hari. Mereka itu susah payah dalam bertahan hidup. Kuda itu dibunuhin semua, sampai bahkan ada isu kanibalisme di mana mereka membunuh sesamanya supaya bisa hidup. Setelah dikepung selama 46 hari, tentara Qin ini merasa, wah Swiss itu pasti nggak kuat. Ya memang bener guys, makanan aja sudah nggak makan berhari-hari, iya kan? Dengan gampangnya tentara Cao itu kalah. Bahkan Cao Guo itu tewas karena dipanah oleh tentara Qin. Pai Chi memerintahkan agar semua tentara Cao dieksekusi, kecuali yang sangat muda banget itu diloloskan dengan syarat mereka harus mengabdi ke negara Qin. Sejarawan dinasti Han, Sima Jian itu memperkirakan 450.000 tentara Cao terbunuh selama dan setelah pertempuran. Padahal loh guys, sebelum perang Jiangping ini, negara Cao itu termasuk salah satu negara yang kuat di era Chanko Shetai ini. Dan bisa dibilang dia satu-satunya negara yang bisa menahan ekspansi Qin. Saingan beratnya negara Qin. Pertempuran ini menelan 450.000 tentara Cao, yang mana sebagian besar itu dieksekusi, lebih banyak yang dieksekusi daripada yang tewas karena peperangan, dan menewaskan 250.000 tentara Qin. Pertempuran ini menyebabkan dua negara langsung lemah seketika. Mungkin teman-teman banyak yang tahu, Intan juga sering bilang kalau di Tiongkok itu ada idiom-idiom banyak yang berlatar belakang sejarah. Fun fact guys, di Tiongkok ada idiom yaitu Zhishan Tangping. Itu artinya kayak idiomnya Indonesia yang tong kosong nyaring bunyinya. Teori jempolan tapi prakteknya payah banget. Ini itu berlatar belakang atau menggambarkan Cao Guo ini yang secara teori itu pinter banget. Dia ngomongnya itu, ngegombalnya itu pinter banget. Andai kata lidah itu kayak lidahnya sales, tapi nyatanya pada saat berperang dia mudah banget dikibuli oleh Pai Chi. Entar lebih lanjut tak bahas di part idiom aja deh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang pertempuran Jiangping ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.